sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Guru Luqman bahwa man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang-orang beruntung. Kalau orang-orang yang man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa magbun, orang-orang yang hari ini dengan hari kemarin sama saja, itu yang tertipu Guru gitu ya. Kalau orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin fahuwa mal'un, orang-orang celaka. Gitu Coach ya. Tapi saya pernah dengar tuh sebuah syairnya Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i itu, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, menerima gitu ya, maka fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dan juga pemimpin dunia ini sama saja. Kalau menurut Coach di dunia psikologi yang disebut menerima atau qanaah, menerima lapang dada itu, kalau kita kompromikan dengan life improvement, bagaimana Coach? Ya, jadi menerima itu kan kadang gini, kadang itu kan tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita kan. Oke. Kita pengen, ini ada hal yang menarik nih Guru. Jadi kita terkadang kan ikhtiar A, B, C, D. Ya. Nggak berhasil nih. Oke. Tapi tiba-tiba Allah ngasih yang E. Yang tanpa diikhtiarkan. Nggak tahu orang yang nggak pernah kenal dan sebagainya, tiba-tiba ngasih sesuatu dalam bentuk katakanlah rezeki lah. Iya, oke. Pekerjaan ataupun bisnis atau apa gitu ya. Sekarang pertanyaan saya Guru, mungkin nggak kita diam aja lah, kan Allah nggak akan ngasih yang A, B, C, D, kita yang E aja. Menurut Guru gimana? Ada A, B, dan C. C, D ada 4 lah gitu. Kalau saya berpikir secara simpelnya itu, kita lahir itu kan bahasa Inggrisnya itu born, ya kan. Kemudian antara B, C, dan D dari lahir, kemudian ke D, dead. Di antara B dan D itu ada C. Apa itu? Choice. Pilihan. Memilih. Jadi kita harus memilih. Maka yang dikatakan tadi, kalau kita berpositif thinking, memilih jalan kita ini dan kita yakini ini, insya Allah beri kemudahan. Ana inda zonni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku, ketika hambaku menyangka ini baik, maka aku akan bersamanya. Jadi pilihan itu tetap ada di tangan kita. Enggak, pertanyaan saya, kita ikhtiar nih A, B, C, dan D. Allah nggak kasih, Allah nggak izinkan kita dapat nih, nggak berhasil. Tapi tiba-tiba kita dikasih yang E, yang kita nggak pernah ikhtiar sekali. Yang nggak pernah terpikirkan, yang nggak pernah kita ikhtiarkan. Min haitsu la yahtasib. Kan Allah itu punya sifat iradat, berkehendak. Yang jadi kehendak Allah itulah yang terjadi buat kita. Dan sudah pasti ketika Allah memilihkan justru yang E, itu yang terbaik buat kita. Ya berarti kita nggak usah ikhtiar dong A, B, C, dan D, nggak usah. Ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Nah, artinya kan kita ada effort, ada usaha, ada ikhtiar A, B, C, D. Dan E, D. Nah, jadi hidup itu ketika kita yang disebut dengan nerima, kan tidak semuanya sesuai ekspektasi kita. Betul. Tapi apa kita mau menyerah? Ya betapa bodohnya kita kalau menyerah. Kan kita punya keinginan kan. Keinginan misalnya kita ingin salah satunya misalnya lah kita ingin punya rumah lah, misalnya gitu ya. Kan kita usahakan tapi belum berhasil. Katakanlah misalnya ya belum cukup lah uangnya gitu ya. Terus ya kita menyerah, udahlah toh juga semakin lama semakin mahal gitu. Ya, kita mungkin akan stop di situ, tapi kita enggak, kita usaha terus. Tiba-tiba ada orang yang mau bantu kita. Tuh ada rumah tuh, tolong deh dibenerin aja deh. Justru dari jalan yang tidak kita ikhtiarkan. Contoh umroh, haji. Iya. Umroh berapa duit tuh? 30 juta. Gaji cuma misalnya 5 juta. Berarti kan harus 6 bulan tanpa makan tanpa minum ya. Iya kan? Kerja doang nggak makan. Nabung aja deh untuk umroh gitu ya. Gajinya 5 juta nih katakanlah gaji UMR. Sudah gitu. Apakah kita begitu? Kenyataannya enggak. Ya di antara kita dan termasuk saya sudah berangkat ke sana tapi enggak ngeluarin uang sama sekali tuh. Betul. Iya benar. Dan
ya itulah disebut dengan dream, keinginan gitu. Keinginan itu kalau ya aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kata Allah kan. Oh, Jadi, nah ketika itu maksud saya tadi nyambung, nerima itu nerima dulu nih. Tapi nggak usah nyerah, tapi terus kita kembangkan ini gitu cara berpikir keren, kita keren. gitu. Nangkep saya coach, nangkep. Iya. Keren. Berarti fa anta wa malikud dunya sawa'u, apa idza ma kunta dza qalbin qanu, kalau engkau memiliki hati yang menerima, maksudnya menerima itu bukan stagnan tanpa ada keinginan untuk Ya improve. bukan pasrah, ya, nerima. Bukan hanya pasrah stagnan gitu Dok ya, tapi harus tetap selalu menginginkan apa namanya? Bahasanya persisten dan konsisten terus saja. Keren. Ya Allah keren, alhamdulillah. Hari ini saya ditakdirkan untuk ngobrol dengan orang-orang hebat ini. Terima kasih banyak nih coach. Oke, coach, tanpa berpanjang-panjang waktu nih coach, biar waktu kita yang 30 sampai 40 menit ini benar-benar terserap dengan sempurna gitu coach ya. Tadi saya sudah menemukan jawaban dari apa yang saya tanyakan tentang menerima, pasrah, dan juga memilih pilihan yang ternyata adalah untuk improvement ke arah depan. Kalau menurut coach sebagai seorang psikolog, sukses itu apa coach? Jadi gini, setiap orang definisi sukses itu beda-beda. Yes. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini yang disebut sukses. Ada orang yang sukses, dia mengatakan sukses apabila kalau misalnya para santri ketika sudah hafal 30 juz itu disebutnya sukses. Atau hanya 1 juz bagi orang yang mungkin seperti saya itu sudah dianggap sukses. Itu dari masalah agama. Sukses itu bisa saja orang sudah punya rumah 1 disebut sukses, tapi ada yang mengatakan itu belum sukses karena anak saya 3, saya harus punya rumah 4 gitu kan. Jadi sukses itu beda-beda. Namun menurut pendapat saya adalah sukses itu harus tetap diiringi keinginan untuk berbagi sama orang lain. Jadi bukan egois nih, aku pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kita nggak peduli sama orang lain. Misalnya punten lah, maaf. Orang berangkat umroh, wah aku sudah 10 kali umroh misalnya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kamu membantu orang untuk berangkat umroh? Keren lagi. Iya. Iya kan? Oh gitu. Bukannya petugas ya, kalau petugas kan lain. Paham. Ya kan nggak bisa digantikan. Petugas umroh, petugas haji gitu ya, nggak bisa. Namun ada orang yang sudah punya duit umroh lagi. Mau dicas umroh lagi. Kenapa nggak nolong saudaramu yang di kiri kanan gitu, yang bisa berangkat umroh? Kan surat Al-Baqarah ayat 177 mengatakan bahwa kebaikan itu bukan menghadap ke timur dan ke barat, namun ketika engkau mengasihi kerabatmu, anak yatim, fakir miskin, dan para musafir. Kan itu harus itu gitu loh. Kita jadi bukan egois untuk diri kita sendiri. Kita lihat saudara kita udah belum, kakak kita udah belum, adik kita, orang tua kita, lalu kemudian saudara kita, lalu kan menyebar sampai itu namanya circle. Itu kan seperti batu dilempar ke air kan. Dia terus menyebar. Itu tuntunannya itu yang pernah saya baca. Mohon maaf guru kalau salah. Iya. Oh jadi sukses itu sebenarnya ketika kita mampu berbagi, coach. Iya, salah satunya itu bukan hanya bagi doang. Ya kita juga harus ada kan. Kita kan bukan seperti Umar bin Khattab misalnya yang menyerahkan semua hartanya. Iya kan, tapi kita setidaknya tahu kan Rasulullah juga ini ya, kalau nggak salah ingatkan ada juga untuk sebagian keluargamu gitu ya. Iya. Gitu. Nah ini menurut pendapat saya itu karena kenapa ketika orang lupa dengan terus nambah aja misalnya kekayaan lah dan sebagainya atau ilmu gitu, nggak ada bosan-bosannya nambah ilmu, tapi untuk diri sendiri gitu. Apa iya mau masuk surga sendirian? Saya jadi ingat ini coach, sebuah buku yang di karya Elizabeth. Sambil minum boleh? Oh monggo coach. Jadi saya jadi ingat ini coach, tuh bukunya Elizabeth Dunn sama Michael Norton tuh coach. Iya. Profesor dari UBC, University of British Columbia. Punya buku Happy Money itu coach. Jadi semakin banyak orang berbagi kepada orang lain ketika punya uang, justru uang itulah yang kemudian memberikan dia kebahagiaan. Kalau definisi sukses menurut kita adalah sepakat bahwa kita bahagia di sebuah titik tertentu, berarti kalau dari merujuk pada buku Happy Money tadi adalah ketika uang itu membawa kebahagiaan kita dengan cara kita memberikannya kepada orang lain atau ya sebahagiannya kepada orang lain gitu. Iya. Setuju coach? Setuju. Jadi kalau di agama
Kristen itu kan ada persepuluhan ya. Oke, kalau 10% gitu. ya. Iya. Nah kita kan ada 2,5%. 2,5%. Tapi apa banyak kan cuma mikirin 2,5% doang. Padahal Infak sedekahnya mana? iya bener. Iya kan Kalau itu kan wajib tuh. harusnya kita juga minimal 10% dong. Kalau nggak bisa 15% gitu Iya kan. iya. Jadi dulu saya bilang, ada teman saya bilang, kalau kita punya 10 dikasih ke orang lain 5, kita bisa jadi 15. Saya bilang, nggak mungkin, hitung-hitungan logika mana mungkin 10 kurang 5 ya 5 gitu. Hitungan manusia, hitungan Allah nggak begitu. Dulu mah saya nggak percaya, tapi setelah itu lama-lama akhirnya benar gitu. Mungkin Ustadz atau guru sering, baru keinginan aja untuk berbagi aja udah tiba-tiba udah dikasih lagi sama Allah. Iya. Belum keluar tuh, belum apa-ngapain, mau ilmu lah, mau apa, mau apapun ya, Iya. kalimat belum apa-apa udah dapet lagi. Benar nggak? Iya iya iya. Ya kan artinya kalau kita yakin dengan itu, ngapain kita ragu-ragu kan? Iya benar. Iya kan, ya berbagi itu macam-macam ya, guru ya. Iya. Ya, artinya juga misalnya ketika di masjid kita mendoakan gitu ya, mendoakan yang ada Jamaah. di masjid itu ya. Ya Allah kabulkanlah semua doa orang-orang yang ada Di masjid ini gitu kan. Keren. Itu kan kalau kita udah dibiasakan enak kan. Betul. Nah makanya segala sesuatu itu harus dibiasakan, harus diulangi, namanya Pembiasaan. repetition. Diulangin, akhirnya menjadi karakter kita kan, menjadi ya udah ibaratnya sesuatu yang kayaknya ada kurang deh kalau aku nggak melakukan sesuatu kebaikan nih gitu. Oke. Jadi dimulai di pagi hari, ya biasanya orang kan udah, aduh badan sakit dah, gitu. Apalagi usia seperti saya misalnya. Iya. Nah, namun kalau ketika bangun mengatakan alhamdulillahilazi apa, guru? Ahyana Ibadah mah amatana wa ilaihin nusyur. kan sudah diajarin sama Allah, pagi-pagi aja udah harusnya mengucapkan Doa. itu, udah bersyukur ya. Tapi kita lupa, aduh sakit ya tulang gua, aduh. Nah kita kan semakin jauh lah dari karunia kan. Benar. Gitu. Alhamdulillah. Ya, gimana tadi tuh guru? Ketika apa namanya yang tadi dikatakan oleh Pak Dokter, Pak Eko, Coach, bahwa semakin kita banyak berbagi, ya, semakin bahagia kita. Betul Coach ya? Ya, iyalah. Mm-mm. Ya saya setuju lah itu. Setuju. Ya karena harus dilakukan ya. Bener. Harus dicoba. Kata Coach tadi kalau kita punya 10 bagi 5 kita jadi punya 15. Enggak, harusnya 10 bagi ke orang 5 harusnya cuma punya 5. Tapi kok nyatanya jadi 15 ya kan Rasulullah pernah bilang tuh guru ya. Ya, man naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Ada juga tuh hadisnya. Azdad. Masya Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan apa yang kita punya, satu yang kita keluarkan, janji Rasulullah itu 3 kali. Ditambah. Ini Rasul yang langsung mengatakan. Di sisi lain Rasul pernah berbicara di tengah-tengah para sahabat, ya ashabi, wahai sahabatku sayang, tahukah kalian di waktu pagi setiap harinya turun 2 malaikat Allah. Yang keduanya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tentu muncul pertanyaan di hati kita. Kalau orang soleh saja yang kita tahu kesolehannya seperti Habib Umar, ketika beliau berdoa kita yang mengaminkan, di hati ada keyakinan. Ini yang berdoa orang soleh, yang hatinya bersih, yang ilmunya luar biasa. Pasti muncul keyakinan doa kita pasti diterima sama Allah. Apalagi ini bukan manusia lagi yang berdoa, malaikat yang tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu pagi di setiap harinya. Timbul pertanyaan di hati para sahabat sehingga ada yang mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, doa apa yang dipantulkan malaikat yang turun di waktu pagi pada setiap harinya? Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, bagi hamba-hambamu yang gemar berinfak, suka berbagi, senang membantu sesamanya, munfiqan khalafa. Ganti ya Allah, harta yang telah ia keluarkan dengan yang jauh lebih baik lagi. Lalu malaikat kedua pun berdoa. Doanya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagi hamba-hambamu yang bakhil itu apa ya? Koret. Pelit, medit. Masya Allah. Orang kalau udah pelit tuh persamaannya banyak sekali, gitu kan? Saking pelitnya tuh minum kopi,
ampasnya nggak dibuang, dijemur buat ngopi berikutnya. Orang kalau udah pelit tuh Masya Allah, jangankan pahalanya, dosanya nggak boleh diminta. Gak boleh dibagi. Iya. Padahal kan orang pelit sendiri aja dibenci kan, benci sama Allah, tidak disukai sama manusia gitu kan. Dan orang pelit sendiri juga kesel sama orang pelit. Apalagi ngomong tuh, gue malas berteman sama dia, kenapa? Gila, pelit banget. Padahal yang ngomong gitu lebih pelit dari dia. Berarti kan ini menandakan orang pelit tuh gedek sama orang pelit. Iya. Orang-orang yang bakhil, orang yang pelit tuh dapat doa juga, plus sumpah. Sumpahan ya. Sumpahan, mumsikan talafa. Bagi hamba-hambamu yang bakhil, yang hanya menumpuk-numpuk harta, tidak pernah menyalurkan untuk sesamanya, tidak pernah mau berbagi, melihat tetangganya merintih menjerit kelaparan dia cuek saja, binasakan hartanya ya Allah. Waduh. Hancur leburkan usahanya. Maka alhamdulillah wadah Yayasan Al-Maghfirah selalu memberikan banyak manfaat, berkontribusi untuk umatnya Nabi Muhammad, Amin. membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, ada sapu langit, sapu bersih, masjid, Masya Allah. Jadi wadah di Yayasan Al-Maghfirah dengan orang-orangnya yang berkualitas, para pimpinannya yang juga Masya Allah punya himmah terhadap agama, selalu memberikan banyak manfaat dimanapun keberadaannya. Karena itulah yang nanti akan terkenang ketika kembali menghadap Allah. Dianya yang tersenyum, sementara yang lain merasa kehilangan. Betul. Kehilangan akan kebaikan-kebaikan yang pernah dia tanam. Masya Allah. Waduh. Dahsyat ya. Dahsyat. Keren ya. Luar biasa nih Pak Eko, coach kita nih. Dan juga guru yang luar biasa. Guru dua-duanya lah. Saya biasa di luar. Dua-duanya keren. Nah, malam ini saya seneng banget nih dapat ilmu dari dua orang-orang hebat gitu kan. Saya cuma tiba melongoknya doang ini. Waduh, keren. Nanti kita potong-potong jadi short gitu kan. Kemudian FYP gitu. Wah, ya Allah, keren banget. Jadi bisa menebarkan manfaat yang lebih luas kepada orang-orang lain gitu coach, maksud saya ya. Dan jangan lupa di-share. Ya, ini jadi sodakoh kuota. Sodakoh kuota. Jadi ada lagi bahasanya sodakoh kuota, coba bayangin. Jadi orang yang menjadi sponsor kebaikan, orang yang menjadi sponsor utama kebaikan itu, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang melakukan kebaikan itu. Oke. Mandala alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Min haitsu la yanqusu anhu syai'un. Oh, Masya Allah. Jadi ketika kita men-share, masuk ke WA grup keluarga, saudara, teman, dimanapun, mereka akhirnya tercerahkan hatinya. Nah, kita yang men-share video kebaikan itu mendapatkan pahala kebaikan sebanyak orang yang menonton tayangan, mendapatkan inspirasi dari podcast kita khususnya di malam hari ini, dan tayangan-tayangan yang ditampilkan melalui Yayasan Al-Maghfirah yang luar biasa, banyak berkontribusi untuk umat Nabi Muhammad. Amin. Memberikan ilmu yang Masya Allah bisa mencerahkan kita. Iya. Masya Allah. Jadi gini Ustadz, saya perlu tambahkan bahwa sukses itu memang itu yang dicari orang. Namun hati-hati, sukses itu bisa membuat orang stres kan. Dia sukses nih. Sukses itu bisa membuat orang Iya, stres. dianggapnya dia sukses, dia punya kekayaan dan sebagainya, tapi dia tidur nggak nyenyak, tidur nggak nyaman, lalu kemudian khawatir dan sebagainya, perasaannya gundah gulana dan sebagainya. Itu kan sukses tapi stres. Lalu gimana dong caranya sukses tapi bahagia? Sukses tapi bahagia. Nah, ada 4 faktor. Pertama adalah fisik. Jadi kita harus sehat fisik kita. Oke. Ya, berapapun usianya, ya kita harus menjaga kesehatan fisik. Betul. Kan kita nggak tahu mati dalam keadaan kapan matinya. Tapi kan kita ingin mati dalam keadaan sehat kan. Kecuali sudah memang takdir kita memang sakit sebelum meninggal dunia. Namun kita harus menjaga kan kesehatan fisik. Betul. Kan? Karena menjaga kesehatan fisik, izin Pak Coach. Menjaga kesehatan fisik itu seperti kita sedang istiqomah dalam kesehatan. Iya. Jadi ketika kita mati dalam keadaan sehat, seperti kita mati dalam keadaan istiqomah itu. Iya. Coach. Ya jadi artinya kecuali memang sudah takdir. Ginjalnya sudah, karena usianya belum sadar tentang fisik. Iya. Yang kedua ya itu bertambahnya ilmu. Ilmu itu macam-macam.
Jadi mau ilmu agama, ilmu manajemen, ilmu apapun yang sesuai ilmu dengan apapun. bidangnya. Betul. Dia seorang teknisi ya ditambah ilmunya. Improve terus. Ya, improve terus. Si orang influencer dia nambah lagi ilmunya. Digital marketing dan sebagainya nambah terus ilmunya gitu kan. Yang ketiga, taktik atau strategi. Iya. Strategi itu gimana ya caranya? Ini kayak gini. Iya. Ini ada yayasan. Gimana yayasan itu bisa dikenal orang? Bikin podcast. Oke. Kan itu strategi. Strategi dan Lalu faktor-faktor strategi untuk diundanglah orang-orang yang memang sesuai kapasitasnya. atau kompetensinya. Lalu kemudian ini ada minuman di Cafe. di launch, diinfokan ini ada minuman ini, ada ini kan strategi. Oke, strategi. Yang keempat adalah psikologi. Nah, ini seperti roda mobil. Oke. Ada 4. Kalau salah satu roda mobilnya kempes bisa jalan nggak? Enggak. Bisa, namun nggak nyaman. Iya. Kan kempes. Tapi kalau kecuali nggak ada rodanya, Oke. ya nggak bisa. Berarti 4 faktor penting. Namun banyak kan orang sudah ketika ada masalah baru ke psikolog. Nah, harusnya nggak gitu. Beda antara psikolog dengan psikiater. Oh gitu. Beda. Psikolog itu yaitu membantu orang secara kejiwaan, secara mentalitas. Namun kalau psikiater sudah sakit jiwa. Atau yang sudah perlu pertolongan dari psikiater, harus misalnya sudah tidak bisa berkomunikasi. Nah, itu harus dibawa ke psikiater, dikasih obat dan sebagainya. Obat secara farmasi berarti. Ya, dan kalau psikolog itu kan dia sebenarnya bantu orang yang hebat, bahkan bisa lebih hebat lagi gitu. Oke. Jadi, Keren. nah itu cara faktor yang harus dimiliki kalau kita mau sukses dan bahagia gitu. Sukses juga, bahagia juga. Iya dong. Ya itu aja belum tentu katanya. Iya, apalagi nggak ada. Gitu. Apa iya bener 4 itu bisa sukses bahagia? Ya memang mungkin belum tentu. Namun itu kan secara ilmiahnya. Ya kita kan sudah paling tidak 4. Ada lagi yang tambahan, monggo silakan gitu. Oke. Itu seperti kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa memang kesehatan itu salah satu dari poin yang coach katakan tuh tadi, bahwa sehat itu kan nomor 1 tuh, bahwa itu adalah rezeki yang paling berharga. Sehat itu adalah rezeki yang paling berharga. Izin coach, saya mau cerita sedikit bahwa beberapa tahun lalu saya sempat juga terkena penyakit gitu kan coach kan, karena sekarang tinggi saya kan 166,5 lah. Berat badan dulu sempat di 85 coach. Bayangkan, makan nggak teratur, ngerokok, begadang, segala macam lah. Akhirnya saya kesehatan menurun. Saya periksa ke dokter dan disarankan oleh dokter untuk mulai olahraga dan sempat berhenti ngerokok kan, segala macam. Dan ternyata ketika saya mulai jalan kaki, bersepeda, ya kan, exercise lah pokoknya. Alhamdulillah, itu yang coach tadi bilang kan ada 4 roda itu. Yang tadinya satunya kempes tuh coach. Alhamdulillah mulai enak lagi. Hidup mulai terlihat terang lagi gitu coach. Jadi memang faktor pertama yaitu kesehatan. Saya setuju sekali bahwa itu menjadi faktor utama agar kita sukses dan juga bahagia. Iya, jadi setelah itu baru ilmu, setelah itu baru taktik, baru psikologi. Itu kan bisa merilis stres juga soalnya. Bener. Jadi hormon-hormon kortisol, hormon-hormon stres itu terbuang gitu coach ya. Dan efek dari itu kan sehat, ada fisik, ada sehat mental, betul. Sehat pikiran lah. Nah, hati-hati juga memang jadi gini kan, manusia itu pertama ada keinginan, kemudian kalau belum tercapai akhirnya muncul masalah. Ketika masalah itu terus menerus akhirnya stres. Stres itu masih bagus karena mendorong kita untuk mencapai tujuan. Lalu hati-hati, namun tidak dijaga jangan sampai depresi. Nah, itu stres dengan depresi. Lanjut lagi delusi itu kayak ngeliat setan gitu. Delusi. Yang disebut halusinasi bukan sih coach? Belum sampai. Okay. Kemudian berikutnya halusinasi, udah tidak bisa bedain antara imajinasi dengan realita. Gitu. Jadi tiba-tiba ketakutan gitu ya. Lalu kemudian sakit jiwa. Jadi sebenarnya rangkanya panjang untuk sakit jiwa. Jadi tenang aja, stres itu masih. Stres itu masih level bawah lah ya coach. Kan bisa ditanggulangi misalnya. Harusnya bisa dikelola stres itu. Nah, biar nggak stres gimana coach? Ya seperti tadi yang pertama ya, kalau harus menerima kenyataan itu. Kembali lagi ke awal. Lalu kemudian jalankan semua kewajiban kita sama Allah kalau Islam ya. Kalau yang agama lain silakan. Lalu kemudian ya terus untuk
mengingat bahwa kita bukan hidup sendirian, kita juga ya tadi harus mempedulikan orang lain. Oke. Ya berbagi itu luas ya, jadi Iya. kita lebih peduli orang lain gitu. Iya. Bukan hanya berbagi harta coach kan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan. Iya, jadi artinya itu apa, hal-hal itu marilah kita lakukan gitu, bukan cuma oh ya aku tahu biar untuk ini sehat olahraga, sekedar tahu tapi nggak ngelakuin. Iya, benar. Juga hati-hati. Oh ya umurnya udah 45 tahunan ke atas, hati-hati maunya main futsal, hati-hati ntar tiba-tiba kolaps kan. Benar. Ya bahaya gitu, banyak orang kejadian ya meninggal dunia karena belum mengenal dirinya sebenarnya itu coach. iya, artinya harus sadar diri gitu ya. Betul. Misalnya usia kita yang sudah apalagi 50 gitu kan udah mulai pilih-pilih lah. Mulai pilih-pilih olahraganya lebih aman gitu ya. Ya hidup itu memang mati itu memang hak prerogatif Allah. Tapi kita kan harus menjaga jangan sampai kita stroke gitu ya. Kita nggak pilih makanan sehat. Makan aja sembarangan gitu. Iya. Udah jelas-jelas tahu hipertensi gitu ya. Tapi makan jeroan. Iya, gitu. nah iya benar. Ya berarti kan kita nggak sadar diri gitu ya. Dan memilih keburukan justru itu coach. Iya. Kan kita dikasih akal untuk berpikir kan gitu. Ya, itu Ustaz. Baik, ya Allah ya Rob. Enak banget ya ngobrol ya Allah. Jadi banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita ketahui. Jadi kalau izin saya boleh merangkum tuh coach tadi bahwa kita hidup ini pilihan untuk memilih jalan yang lebih baik lagi. Yang disebut lebih baik lagi adalah improvement itu sendiri. Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan kita secara jiwa, maka kita memilih jalan yang terbaik itu coach ya. Kemudian kesuksesan adalah berbagi, dan jalan untuk sukses dan bahagia adalah dengan setidaknya ada 4 faktor tadi coach ya. Sehat, punya ilmu, taktik, dan juga psikologi kejiwaan itu tadi coach ya. Sebentar, berapa menit lagi? Aman ya. Okay. Ya. Boleh lah 15 menit lagi lah, atau 10 atau 15 menit lagi boleh lah. Dari tadi yang sudah kita yang sudah dipaparkan oleh coach, oleh guru kita, Guru Lukman, kata-kata terakhir nih coach. Kira-kira perlu nggak kira-kira? Jadi gini. Ini kan tadi kita kan tema utamanya adalah peningkatan kehidupan. Betul. Ada ini apa yang disampaikan oleh seorang ahli namanya Magic Cook ya. Dia bilang pertama yang untuk meningkatkan diri itu pertama ada kesadaran diri dan penting refleksi peran. Jadi gini, kita sadar diri kita di mana dan kemudian kita write down, tuliskan apa saja kelebihan kita, apa saja kekurangan kita. Yang pertama. Oh, ini tips-tipsnya dok? Iya, jadi cara ya. Tutorial. Ya, atau bagaimana caranya untuk yang bisa improve diri kan gitu ya. Oh, ini harus dilakukan nih. Ya ini salah satu ilmu lah gitu ya. Oke. Cara. Yang pertama tadi kita sadar diri dulu. Sadar dan kemudian tahu kita sudah melakukan apa, peran kita udah sejauh mana. Oke. Tuliskan apa saja yang membuat kita jujur ya, secara jujur kan gak ada orang lain juga. Oke. Tuliskan kehebatan kita apa atau kesuksesan kita apa selama ini. Oh ya, saya sudah punya rumah. Oke. Saya sudah punya kendaraan, saya sudah pekerjaan yang belum apa. Oh, saya sering menyakiti orang. Oh, saya begini misalnya gitu. Ya, oke. Atau saya kalimatnya kasar, saya dan sebagainya, itu tuliskan. Itu namanya tahu diri kita, mengenal diri kita lebih jujur gitu ya. Sebentar coach, izin. Ditulis buat apa tuh coach? Ya biar kita agar kita nggak lupa uraiannya seperti apa. Nanti kan kita bisa evaluasi ya. Secara kejiwaan kenapa perlu ditulis coach? Oh iya, kan ngeluarin unek-unek itu caranya I see. Oke, lanjut ya, coach. Tapi di kertas ya, bukan di handphone. Di kertas? Iya, nanti karena yang jelek-jelek dirobek-robek buang. Gak usah diingat lagi, soalnya nanti terdigging namanya, malah dalam gitu. Ntar lu kalau habis ditulis kemudian poin-poinnya apapun yang positif, ini yang negatif. Oke. Yang positif ntar disimpan. Nah, yang negatifnya dibuang. Tapi nanti berikutnya lanjutkan apa yang mesti saya tingkatkan. Jadi lembarnya itu yang nanti disimpan. Kan yang sudah sukses, yang sudah bagus ya udah, kan kita tahu bagus ya. Tapi itu bisa saja dua-duanya dibuang dan kemudian kita hanya satu lembar apa yang perlu kita perbaiki, apa yang kita perlu tingkatkan. Sebentar coach. Iya. Ini saya orang awam nih coach, masalah seperti ini. Write down, menulis di bawah itu.
Apa seberpengaruh itu, Coach? Sangat berpengaruh. Itu namanya kinestetik terapi. Jadi kita Kinestetik terapi. kita mengeluarkan segala sesuatunya kita tulis. Kalau kita lupa, saya marah, saya sering ini, kan lupa. Ini tulis saja, kan keluar tuh. Kalau ini kan masih di tataran pikiran kita. Oke, keren. Oh. Ya, jadi kalau yang itu nanti dihilangkan. Itu yang pertama. Disobek bakar gitu, Coach. Ya nggak usah bakar lah, dibuang aja, robek buang gitu ya. Oh gitu. Yang jadi kita bedain antar positif negatif gitu. Iya, misalnya yang negatif apa? Ada yang orang Islam masih sholatnya belentang-belentong ibaratnya. Masih suka belentang-belentong. Iya. Tuh. Misalnya namanya Riko, Coach, itu, Coach. nggak boleh. Oh, enggak. Boleh nyebut nama. Bukan Riko yang ini, Coach. Ada teman saya di sono, Pamulang. Terus ada misalnya contoh yang sholat masih 2 kali, cuman subuh aja misalnya dan maghrib Atau Jumat, Jumat atau doang. Ya udah nggak apa-apa. 2 minggu sekali tapi. Iya. Pindah agama. Alhamdulillah ya Allah. Terus Coach. Nah, ya itu ditulis. Tapi nggak dibuang. apa-apa kan, orang kan apalagi anak muda itu kan proses ya. Orang yang baik kan bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang mau memperbaiki kesalahan. Oke, keren. Iya, kalau kita udah ngejat, oh kamu begini, kamu begitu. Oh kamu ngapain pakai anting, cowok pakai anting. Baru datang ke masjid udah tatoan dia lagi. Iya. Nah, kalau tatoan kan udah nggak bisa misalnya anting. Atau bisa digosok, yang perempuan nggak pakai hijab, tiba-tiba kamu nggak pakai hijab, udah menghakimi duluan. Padahal dia datang ke masjid kan Untuk taubat, ingin dekat dengan Allah kan. betul, Seharusnya betul. kita Iya, lebih iya. memaklumi. Oke, itu yang pertama. Jadi Write balik lagi down. kita tuliskan. Ya, Itu kedua, tadi penting tuh tadi ya, apa namanya? Kinestetik terapi. iya, Lanjut. dan menetapkan tujuan peningkatan diri secara jelas dan bermakna. Misalnya gini, saya ingin sehat, bukan itu. Saya mau olahraga setiap hari 1 jam. Kan, Ditulis? Iya, ditulis dan lakukan. Kan udah tulis itu untuk jadi daftar kita untuk melakukannya. Oh, kalau yang dibuang tadi untuk agar Yang terbuang. negatif nggak usah, buang aja. Agar terbuang gitu Iya, maksudnya, Coach, jadi ya. setelah tadi kita ngelihat yang kebagusan yang sudah kita lakukan, yang jelekannya itu buang aja. Setelah itu kemudian tuliskan kita mau apa, kita perubahan apa yang kita mau lakukan. Misalnya saya ingin jadi public speaker. Itu bukan itu temanya. Tapi gimana Langkahnya. caranya? Nah, jadi Tutorialnya. Gimana caranya datang ke tempat-tempat orang yang Bisa public ceramah, speaking. Oh iya, oke. lihat media sosial, tokoh-tokokoh siapa yang public speakingnya bagus gitu kan. Iya. Nah itu kita tuliskan dan kemudian lakukan. Yang penting lakukan. Lalu kemudian pecah yang lebih besar. Jadi misalnya gini, jadi tujuan yang lebih kecil. Yang besarnya kan tadi, ini mau jadi public speaker. Lalu kemudian banyak nih pilihannya. Oke. Apa saja, misalnya mau lihat seminar apa, tapi nggak ada duit nih. Oke. Ya udah cari yang gratis. Yang gratis, yang lebih memungkinkan. Yang memungkinkan lah. Atau yang bahkan free gitu kan. Oke. Lihat aja misalnya siapa, entah itu Anthony Robbins lah, entah siapa lah, tokoh Islam yang bagus dan sebagainya. Iya. Kita nggak boleh ya. Menurut pendapat saya nggak boleh kita antipati dengan orang di luar Islam, karena kan juga bagus-bagus juga kan, kalau gitu mau kan. ngambil manfaat Kan, duniawi oke lah. Ya, artinya kita ngelihat dong. Belajar jangan hanya harus di negara Islam saja. Betul. Kan dimanapun gitu. Betul, ya. Ini kan buminya Allah. Ini menurut pendapat saya, mohon dikoreksi ya. Iya. Itu jadi langkah berikutnya yang ketiga, jalan besar lalu kemudian jadi kecilkan. Oke, jadi dikerucutkan gitu ya, Coach. Kemudian tulis garis waktu. Mau kapan nih selesainya? Oh, jadi nggak boleh target. Terus panjang. Iya. Target. Contoh jadi public speaker berapa lama? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kenapa? Karena harus latihan terus sampai ada benar-benar targetnya. Tidak boleh lebih dari 6 bulan sudah proven. Oke. Peningkat. Nah, lalu kemudian apalagi kan bisa saja berbarengan, bisa saja fokus dulu. Bisa saja misalnya mau jadi public speaker tapi mau jadi penyanyi juga. Oke, iya. Gitu. Oh, jadi ini harus fokusnya dulu ya. Iya, bisa juga misalnya jadi public speaker tapi juga bisa untuk ngafal Quran, nambahan hafal Quran, kan boleh aja. Boleh. Tapi itu harus punya timeline-nya. Hafal Quran mungkin nggak 6 bulan, bisa saja setahun. Ya, 2 tahun lah ya. Atau 2 tahun gitu ya. Nah, atau ya seperti ada kawan saya, dia dulu hafiz Quran, teman lupa. Nah, itu kan bisa lebih cepat kan? Iya. Tinggal diulangi lagi kan sudah diinstal di dalam otak kita. Otaknya, kan? Iya, tinggal recalling aja. Recalling, betul. Nah, kemudian ini masih dalam tahap write down kan? Enggak, udah beda. Jadi pertama tadi kan siapa kita, menuliskan siapa kita gitu ya. Menuliskan keburukan dan ini kita. Yang kedua, apa yang kita maksudnya kita peran kita lah.
Lalu kemudian kedua, tujuan peningkatan diri yang secara jelas gitu ya. Oke. Lalu kemudian ketiga, yang besar itu dikurangi. Iya. Ya, maksudnya bukan dikurangi, yang dikecil-kecilkan lagi. Oke, dikerucutkan. Kita mau hidup bahagia, itu kan besar. Iya, dispesifikasikan. Iya. Saya mau punya rumah, rumahnya seperti apa? Ya, oh spesifik. Lalu ukurannya berapa? Sebegitunya, Lokasinya Coach. di mana? Iya, semakin detail, semakin kan Allah tuh ciptakan manusia detail kan, sampai kuku aja dan sebagainya ada ukurannya. Oh, itu ditulis tuh, Coach. Iya. Oke, lanjut. Lanjut apa maksudnya? Ikuti aja cara Allah gimana? Iya. Allah kan selalu detail. Akhirnya tuh. kita detailkan tuh. Iya. Saya mau rumah yang sekian, tulis aja tuh, Coach. Tulis, saya mau punya rumah, ukurannya sekian, Iya. warnanya apa, rumah kamarnya berapa, lokasinya di mana dan sebagainya. Oh God, keren. Gitu. Namun kita harus tahu kemampuan kita sanggup nggak gitu. Bukan di awang-awang aja. Kira-kira nih kita sanggup nggak nih? Oke, seperti ini. Ya udah, Bismillah aja gitu. Karena kan yang di misal contoh, oh aku ingin jadi astronot, kan nggak mungkin lah gitu misalnya, walaupun mungkin, tapi itu kan sangat kecil kemungkinannya. Karena siapa kita mesti jadi astronot misalnya, kita bukan penerbang, tapi kalau kita penerbang mungkin bisa setelah jadi saya ingin jadi astronot misalnya. Jadi kita harus tahu diri, tahu kemampuan kita. Ya, walaupun punya kita pemikiran yang besar, pemikiran yang luas, karena kita wakil Allah, Khalifatullah fil ya, ardh. kita adalah wakil Allah yang maha besar, yang dan maha tinggi gitu ya. Tapi ya kita harus tahu gitu. Tahu batasan juga Batasan kita umur sudah Sekian. 50, masa mau jadi pegulat gitu kan? Iya, walaupun bisa, tapi nanti patah-patah gitu kan. Jadi harus gulat letoy. iya harus tahu diri lah gitu ya. Keren. Iya. Lanjut gimana tuh, Coach? Jadi penonton gulat aja misalnya. Oke, iya. Lalu kemudian setelah itu yang terakhir kelima, cek sampai sejauh mana kita. Misalnya kita lakukan start dari bulan November tanggal 1. Akhir November kita cek. Oh, evaluasi terus. Kan 6 bulan nih. Iya. Udah benar belum sesuai dengan timelinenya? Iya. Jadi harus cross check. Nah, itulah cara untuk membuat peningkatan kehidupan kita. Oh, Itu keren. ceritanya. Keren. Jadi tutorialnya begitu tuh, Coach. Iya. Apa tadi, write down dulu kan, Coach? Iya. Apa namanya, siapa kita, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, terus tujuan peningkatan Itu yang hidupnya. pertama ya. Jadi sekali lagi tulisin apa yang kita posisinya di mana saat ini apa. Oke. Saya misalnya dai Dai. atau mubalik. Lalu Kebagusan kita, kehebatan kita, semua orang terpukau Ya. mendengar dengan suara kita, dengan kepintaran kita. Namun kita nggak sabar, sering terburu-buru dalam menyampaikannya. Oke. Bahkan suka kesel kalau ngelihat orang nggak menerima kita. Nah gitu. Oke. Oh, ditulis. Jujur aja. Oh, iya. Yang pertama, yang kedua, buat langkah perubahan apa yang kita Ya, mau. Oke. Iya. Aduh, badanku sering sakit, berarti aku harus Olahraga. harus meningkatkan kesehatan diri. Iya, oke. Gimana caranya? Oh, Olahraga. sebelum olahraga pilih makanan sehat dulu, goreng-gorengan misalnya nggak usah Ya, dulu. oke. Kopi nggak boleh terlalu banyak, nggak usah pakai gula. Masalah gitu. Iya, itu oke. itu Iya, detail gitu ya. detail. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga yang skala besar itu jadi kecilin. Aku ingin jadi apa? Public speaker yang meningkatkan kemampuan public speakingku misalnya sebagai seorang dai nih. Oke, apa saja? Oh ya, aku belum paham tentang bagaimana bahasa tubuh, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana orang itu mudeng, bagaimana orang itu nggak ngantuk ketika aku ngomong misalnya gitu. Iya, oke. Nah, itu Jadi dikecilin. Ya, lalu ya gimana caranya? Ya udah, seminar lah apa dan sebagainya. Kalau ada uang ya ikuti seminar, kalau enggak ada mungkin dicari-cari yang Tutorial YouTube yang gratis, oke. atau yang forum-forum, datang ke forum-forum. Iya, Kadang oke. kan gitu kan, kalau cuma tutorial doang di ini kan juga bingung kan. Iya, Nggak ada gurunya, terlalu kan? abstrak ya. Iya kan, harus ada gurunya juga kan. Betul. Ya sekali-sekali pasti adalah di misalnya di komunitasnya adalah insya Allah yang sudah udah berhasil kan, biasanya sharing. Karena mereka butuh itu tuh, Coach ya. Iya, setelah itu bikin timeline. Yang kan, empat. ya, ini bulannya berapa? Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, awasin. Evaluasi kita. Evaluasi. Sampai saat ini. Satu bulan ini Bisa misalnya ternyata ada kalau di ini apa di perusahaan namanya KPI ya, Key Performance Index kan Iya. bisa 100% nih dalam 6 bulan kan dibagi nih. 6 bulan 100 dibagi 6 berapa?
misalnya, jadi Ya begitulah. katakanlah 18%. 18%, Ya ya. udah, ini udah sampai sejauh mana nih? Udah ternyata baru cuma 10%. Jujur aja, waduh bahaya nih. Aku nih masih ini nih defisit nih. Nah, harus tambahin. Bagaimana caranya untuk Iya, apa? itu kan sendiri aja, ngukur sendiri. Iya, Nggak ngukur usah diri. pakai mentor, nggak usah pakai coach, nggak usah. Oh iya. Itu kan kita yang fleksibel lah, tapi nggak usah. Wah ini aku nggak gini, nggak usah, fleksibel aja, enjoy aja. Enjoy aja ya. Iya, nih jalanin karena kita udah punya tracking kan. Iya. Soalnya Ustadz, saya kasih MotoGP. Ustadz pakai Ustadz kan ngomong pakai di mana? Iya. Ya pakai aja. Nggak mungkin dipakai di jalanan raya. Benar. Kan harus ada track di mana, di Sentul misalnya. Surat izinnya mana? Oh, biayanya mana, kan nggak ada. Benar. Jadi, ini saat motor, ini trackingnya, bikinlah tracking sendiri. Ya bikinlah, iya kan? Kayak gitu. Oh gitu. Saya punya teman Darius namanya. Itu dia punya motor yang motor trail, jadi nggak ada plat nomornya khusus, memang nggak pakai jalan raya. Iya. Ya udah, jalanannya kan itu. Jalanan yang di gunung-gunung itu ya, Coach? Iya. Jadi kita harus bikin track. Bikin track sendiri. Iya. Nah, ingat makanya track kan kalau MotoGP nggak bisa ngebut terus kan. Kan ada tikungan, kita lepas gas kita. Gas, benar. Turun dikit. Sama hidup juga gitu, harus variatif. Oh, jangan gas mulu. Ngomong jadi ustadz juga nggak, wah bawa orang juga pusing ya. Atau ngomongnya terlalu lembut. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Iya. Iya. Ngerem mulu, ngegas. Slow banget. Iya benar. Harus dinamis. Iya. Gitu. Masya Allah, keren. Itu. Masya Allah, makasih banyak Coach Eko Prasetyo. Aduh, insya Allah nih saya pengen banget kayak begitu, bikin timeline itu kayak gitu, Coach. Write down, kita tuliskan apa semuanya yang tadi di Coach bilang itu, terus kemudian evaluasi dan segala macamnya. Itu bisa menjadi apa istilahnya ya, patokan hidup lah ya, Coach ya, biar bisa improve. Life improvement. Terima kasih. Kalau orang mau masak kan ada buku resep kan. Buku resep, benar. Kita harus punya buku resep kita, gitu. Resep kehidupan kita sendiri. Ya mungkin nggak berbeda dengan yang lain. Itulah tadi yang disebut sebagai buku resepnya, Coach. Iya. Masya Allah. Guru, kata-kata penutup, Guru. Jadilah manusia yang berkualitas dan berkuantitas, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Manusia yang baik itu bukan hanya yang baik menyambung hubungan kepada Allah, tapi juga baik kepada sesamanya. Keren. Coach punya closing statement, Coach? Boleh, Coach? Ya, saya pun sama, masih belajar. Sampai kapan? Sampai ajal menemui kita. Jadi sebelum ajal menemui kita, kan katanya fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Kat afalamang jagaha wa katahuwa mang dasa. Jadi kita memilih jalan yang baik-baik aja. Kalaupun kita tergelincir dan sebagainya, balik lagi aja. Karena lebih baik jadi orang yang mau mengakui kesalahan daripada kita malu untuk kembali ke jalan yang benar. Keren, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimanapun serunya obrolan kita pada kesempatan malam ini, Coach, Guru Lukman, pemirsa, lagi-lagi memang waktu yang menghukum kita. Kita tadi sempat ngomong bahwa 30-40 menit, ternyata 70 menit, Coach, kita ngobrol. Saking memang ini pemirsa ya, bener nih. Ini saya nggak ngomong bohong nih ya. Saya sebelum tag nih ngomong ke Coach Eko dan juga ke Guru Lukman, kita tag hanya 30 sampai 40 menit gitu kan, karena untuk pembagian waktunya biar enak. Ternyata ya memang kalau ngobrol dengan flow yang asik gitu dan juga memang kompeten di bidangnya, ya nggak kerasa 70 menit ini. Ya insya Allah nanti videonya kita akan bagi-bagi menjadi 3 atau 4 bagian, nggak apa-apa lah ya. Jadi biar nggak bosan teman-teman pemirsa ya ngedengerinnya juga. Coach Eko Prasetyo, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak sudah mau berbagi malam ini, Coach. Afwan. Terima kasih banyak sudah mau berbagi, sudah mau menyempatkan diri datang. Mudah-mudahan menjadi bagian kebaikan untuk semesta, dan juga mudah-mudahan kebaikannya senantiasa abadi sampai hari kiamat. Amin ya Allah. Guru Lukman, jazakumullah, terima kasih Guru. Iyakum wa iyakum. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin, ya Coach Eko juga mudah sehat panjang umur, senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dimanapun Guru dan juga Coach Eko berada. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan pada kesempatan malam ini,
kami doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebaikan yang paripurna dan abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan panjang umur. Stay tune terus di channel YouTube kita Yayasan Al-Maghfirah BP Jam Sostek atau @Al-Maghfirah TV. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Nu'man. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai habis. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, terima kasih. Guru, terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, keren. Terima kasih ilmunya. Terima kasih juga.